Auditing merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berkenaan dengan asersi tentang kegiatan ekonomi dan kejadian-kejadian untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Kenapa profesi butuh kode etik? Nah, di sini kita harus tahu dulu apa itu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter. Terkadang etika dikaitkan dengan moralitas yang terkait pada benar atau salah. Prinsip-prinsip etika ada 6. Yang pertama, kepercayaan mencangkup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Yang kedua, respect atau rasa hormat, mencakup pengertian seperti kesopanan, kebaikan, martabat, toleransi, dan penerimaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yang berarti bertanggung jawab atas tindakan serta dapat menahan diri. Yang keempat, kewajaran dan keadilan, mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan, dan keseksamaan. Yang kelima, kepedulian atau caring, sungguh-sungguh kesejahteraan pihak lain dan tindakan yang memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kewarganegaraan, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang serta melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kenapa profesi butuh kode etik? Yaitu karena kualitas pekerjaan atau jasa berkualitas tinggi diharapkan bisa meningkatkan keyakinan publik dibandingkan pekerjaan yang disediakan oleh individual. Lalu, sangat tidak praktis bagi publik untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan jasa profesional karena kerumitannya, sehingga profesi diharapkan memiliki kode etik yang menjamin jasa dilaksanakan sesuai dengan etika. Berdasarkan prinsip dasar kode etik, independensi diatur dalam seksi 290. Ada 3 jenis independensi berdasarkan Kurzweil. Yang pertama, independence in fact atau independensi dalam fakta. Artinya, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi berkaitan yang erat dengan objektivitas. Yang kedua, ada independence in appearance atau independensi dalam penampilan. Artinya, pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Yang ketiga, ada independence in competence atau independensi dari sudut keahlian. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor. Integritas diatur dalam seksi 110. Prinsip integritas bersikap tegas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Setiap akuntan publik tidak boleh secara sadar terlibat dalam laporan yang terdapat yang pertama mengandung suatu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan. Yang kedua, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati. Dan yang terakhir, penghilangan atau penguburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, objektivitas diatur dalam seksi 120. Prinsip objektivitas tidak membiarkan bias dan pembenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional ataupun bisnis. Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini audit terdiri dari 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion.
Opini ini diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi dengan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified and qualified opinion ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Jenis yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus mengatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material tetapi tidak pervasif. Yang kedua, auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Jenis yang ketiga ada opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar. Perbedaan dari jenis opini ini terletak pada paragraf penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya. Yang keempat, ada opini tidak wajar. Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat, kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam. Yang terakhir, ada opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Asersi atas laporan keuangan. Pengertian asersi merupakan pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen adalah representasi pernyataan manajemen yang tersirat pada laporan keuangan terkait transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Ada 5 macam asersi. Yang pertama, asersi tentang keberadaan atau keterjadian. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva atau uang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa sediaan produk jadi yang tercantum dalam neraca adalah tersedia untuk dijual. Begitu pula, manajemen membuat asersi bahwa penjualan dalam laporan laba rugi menunjukkan pertukaran barang atau jasa dengan kas atau aktiva bentuk lain, misalnya piutang dengan pelanggan. Yang kedua, asersi tentang kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah tercantum di dalamnya. Sebagai contohnya, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas. Jenis yang ketiga ada asersi tentang hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Contohnya, manajemen membuat asersi bahwa jumlah sewa guna usaha yang dikapitalisasi di neraca mencerminkan nilai perolehan hak entitas atas kekayaan yang disewa guna usahakan, dan utang sewa usaha yang bersangkutan mencerminkan suatu kewajiban entitas. Asersi yang keempat yaitu asersi tentang penilaian atau alokasi. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban,
pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Sebagai contohnya, manajemen membuat asersi bahwa aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehannya dan pemerolehan semacam itu secara sistematik dialokasikan ke dalam periode-periode akuntansi yang semestinya. Demikian pula manajemen membuat asersi bahwa piutang usaha yang tercantum di neraca dinyatakan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk asersi yang terakhir, ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Misalnya, manajemen membuat asersi bahwa kewajiban-kewajiban yang diklasifikasikan sebagai utang jangka panjang di neraca tidak akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa jumlah yang disajikan sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi diklasifikasikan dan diungkapkan semestinya. Kali ini kita akan membahas tentang risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Yang pertama kita bahas adalah risiko audit. Risiko audit merupakan risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Apabila auditor ingin mengemukakan opini yang benar, auditor harus bersedia menerima risiko yang lebih rendah. Apabila auditor menginginkan keyakinan 99%, maka risiko auditnya adalah 100%. Apabila auditor menginginkan keyakinan 95% atas kewajaran laporan keuangan, maka risiko auditnya adalah sebesar 5%. Yang kedua, risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan merupakan kerentanan suatu asersi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan struktur pengendalian intern yang terkait. Penilaian dalam risiko bawaan membutuhkan pertimbangan atas keadaan yang dapat mempengaruhi asersi seluruh atau beberapa akun dan keadaan yang hanya mempengaruhi akun-akun khusus. Yang ketiga ada risiko pengendalian atau control risk. Merupakan risiko yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian internal klien. Risiko pengendalian ini merupakan suatu fungsi dari efektifnya pengendalian intern klien. Struktur pengendalian intern yang efektif akan mengurangi risiko pengendalian. Sebaliknya, SPI yang tidak efektif akan menambah risiko pengendalian. Risiko pengendalian tidak akan pernah pada tingkat 0 karena SPI tidak dapat menjamin secara lengkap seluruh salah saji material dapat dicegah atau dideteksi. Terakhir yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan suatu fungsi dari prosedur audit yang efektif dan bagaimana auditor menerapkannya. Berbeda dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, tingkat sebenarnya dari risiko deteksi dapat diubah-ubah oleh auditor dengan mempertimbangkan sifat, waktu, serta luas pengujian substantif yang dilakukan pada suatu asersi. Dalam menentukan risiko deteksi, auditor juga harus mempertimbangkan kemungkinan membuat bukti yang diperoleh. Risiko deteksi dapat dikurangi dengan melakukan perencanaan yang memadai dengan supervisi yang pantas dan ketaatan pada standar pengendalian mutu. Hubungan risiko audit, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi dapat kita lihat pada gambar yang terdapat di slide. Pada slide kali ini kita akan mengetahui hubungan antara materialitas, risiko audit, dan juga bukti audit.
Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut, yaitu menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti yang dikumpulkan, atau menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan, atau menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis bukti audit dan tingkat keandalan. Bukti audit diatur dalam SA nomor 500 tentang bukti audit. Bukti audit merupakan informasi yang diperoleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit terdiri dari 9 jenis dan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama yaitu bukti akuntansi. Bukti akuntansi terdiri dari 2 jenis, yaitu catatan akuntansi dan bukti pengendalian internal. Catatan akuntansi merupakan sumber data sebagai dasar pembuatan laporan keuangan, seperti jurnal dan sebagainya. Oleh karena itu, catatan akuntansi dipergunakan oleh auditor sebagai bukti untuk mendukung laporan keuangan yang diperiksa. Yang kedua ada bukti pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan bukti yang paling kuat di dalam melaksanakan audit. Sebab dari kuat atau lemahnya pengendalian internal lah seorang auditor mendapatkan indikator seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan. Misalnya, apabila risiko pengendalian internal tinggi, itu artinya risiko audit yang direncanakan harusnya rendah. Bukti audit yang kedua itu bukti pendukung atau bukti informasi penguat. Nah, bukti pendukung ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, bukti dokumenter. Bukti dokumenter terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bukti yang dibuat oleh pihak luar dan dikirim langsung kepada auditor. Lalu, bukti yang dibuat pihak luar dan dikirim kepada auditor melalui klien. Dan yang ketiga, bukti yang dibuat dan disimpan oleh klien. Bukti yang pertama memiliki kredibilitas lebih tinggi daripada bukti kedua dan begitu juga dengan bukti yang ketiga. Yang kedua ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang diperoleh auditor secara langsung melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit. Contohnya pemeriksaan fisik persediaan secara langsung oleh auditor. Bukti ini merupakan salah satu bukti yang paling akurat di dalam audit. Yang ketiga ada bukti matematis. Bukti ini merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Misalnya voting untuk penjumlahan vertikal dan cross voting untuk penjumlahan secara horizontal. Yang keempat ada bukti rasio atau perbandingan. Bukti ini merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui pengamatan penggunaan rasio seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, book ratio dan sebagainya. Yang kelima ada bukti spesialis atau bukti surat pernyataan tertulis. Bukti ini merupakan bukti yang diperoleh auditor dari sumber eksternal. Surat pernyataan tertulis ini misalnya surat teknisi, ahli bangunan yang berhubungan dengan klien. Dan yang terakhir ada bukti lisan atau wawancara. Bukti lisan merupakan bukti yang dikumpulkan oleh auditor secara langsung kepada objek yang ingin dimintai bukti, misalnya dengan wawancara atau sebagainya. Keandalan bukti audit akan meningkat apabila bukti audit diperoleh dari sumber independen dari luar entitas. Keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian internal yang berkaitan dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung. Bukti dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh dari fotokopi ataupun faksimile atau dokumen yang telah difilmkan atau diubah ke bentuk digital ataupun elektronik.
Dalam slide kali ini, saya mencantumkan tingkat keandalan bukti audit mulai dari keandalan paling rendah hingga sampai paling andal. Prosedur audit. Prosedur audit merupakan metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Jenis-jenis prosedur audit. Yang pertama, prosedur analytical. Prosedur analytical mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas dengan informasi komparatif periode lalu, anggaran, perakiraan atau ekspektasi auditor seperti estimasi penyusutan, dan informasi industri sejenis seperti perbandingan rasio penjualan entitas terhadap piutang usaha dengan rata-rata rasio industri atau dengan entitas lain yang memiliki ukuran sebanding dalam industri yang sama. Auditor melakukan prosedur analitis pada saat menaksir risiko audit, pada saat pengujian substantif, dan pada saat akhir audit untuk membentuk kesimpulan keseluruhan. Jenis prosedur kedua yaitu melakukan inspeksi. Inspeksi melibatkan pengamatan yang rinci atau pemeriksaan rinci atas dokumen dan catatan dan pemeriksaan fisik atas sumber daya atau aktiva berwujud. Dengan melakukan inspeksi atas dokumen, maka auditor dapat mengevaluasi kelengkapan bukti dokumen, meliputi keaslian dokumen, mendeteksi keberadaan butir-butir yang tidak wajar. Jenis yang ketiga yaitu melakukan konfirmasi. Konfirmasi merupakan suatu formulir permintaan yang memungkinkan auditor untuk memperoleh informasi langsung dari sumber independen di luar organisasi klien. Biasanya, klien membuat surat-surat tertulis kepada pihak luar, namun auditor mengendalikan pengiriman dan penerimaan surat tersebut. Yang keempat, permintaan keterangan atau inquiring. Permintaan keterangan ini dapat dilakukan dengan lisan atau tertulis kepada pihak klien atau pihak eksternal klien. Permintaan keterangan dari klien misalnya tentang keusangan sediaan, ketertagihan piutang, atau hal lain yang terkait hasil prosedur analitikal. Jenis prosedur yang kelima ada melakukan perhitungan atau counting. Aplikasi perhitungannya ada dua, yaitu perhitungan dengan fisik atas aset berwujud dan perhitungan dokumen bernomor urut tercetak. Prosedur yang keenam yaitu melakukan penelusuran atau tracing. Prosedur ini digunakan untuk mengetahui apakah ada transaksi yang belum dicatat hasil si kelengkapannya sehingga suatu akun dicatat terlalu rendah atau understatement. Jenis yang ketujuh yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen atau vouching. Pengujian vouching ini dilakukan untuk meyakinkan apakah transaksi yang dicatat benar-benar terjadi sehingga akun-akun di laporan keuangan tidak lebih saji. Jenis yang selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observing. Pengamatan berkaitan dengan melihat dan menyaksikan pelaksanaan suatu aktivitas atau proses. Objek dari pengamatan adalah personil, prosedur, dan proses-proses. Dari hasil pengamatan, auditor memperoleh pengetahuan langsung yang berkaitan dengan tujuan audit. Jenis selanjutnya yaitu pelaksanaan ulang atau reforming. Pelaksanaan ini dilakukan untuk perhitungan dan rekonsiliasi yang sudah dilakukan oleh klien, misalnya menghitung ulang total penjumlahan di jurnal, menghitung ulang biaya depresiasi, akrual bunga, diskon atau premi obligasi, dan lain-lain. Jenis yang terakhir yaitu teknik audit berbantuan komputer. Ketika catatan akuntansi klien dalam media elektronik, auditor harus menggunakan TABK untuk membantu dalam melakukan beberapa prosedur audit. Misalnya, auditor menggunakan software audit untuk melakukan beberapa hal berikut ini, yaitu melakukan perhitungan dan perbandingan yang dilakukan dalam prosedur analitikal, lalu memilih sampel piutang usaha untuk dikirimi surat konfirmasi, kemudian melakukan scan atas dokumen, dan terakhir melakukan ulang beberapa perhitungan. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian pengendalian. Pada
4 cara menilai risiko pengendalian. Yang pertama, menilai laporan keuangan apakah dapat diaudit. Terdapat 2 faktor utama yang menentukan apakah laporan keuangan klien dapat diaudit. Yang pertama yaitu integritas manajemen. Jika manajemen tidak memiliki integritas memadai, maka auditor selayaknya menolak audit. Yang kedua, kecukupan catatan akuntansi. Jika catatan akuntansi tidak lengkap, maka bukti audit yang dibutuhkan juga tidak tersedia. Cara yang kedua yaitu menentukan taksiran risiko pengendalian pendahuluan didukung oleh pemahaman atas pengendalian internal. Auditor menentukan taksiran risiko pendahuluan untuk mencerminkan harapan auditor bahwa pengendalian internal dapat mencegah atau mendeteksi salah saji material di laporan keuangan. Penilaian dilakukan auditor untuk semua unsur pengendalian internal dan bisa menggunakan matriks pengendalian. Di sini auditor menetapkan risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit secara kualitatif ataupun kuantitatif. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan signifikan, dan kelemahan material. Kekurangan pengendalian terjadi jika pengendalian internal tidak dirancang secara memadai atau operasi pengendalian internal tidak dilaksanakan sesuai rancangan sehingga salah saji material tidak bisa dicegah. Kekurangan signifikan terjadi bila satu atau lebih kekurangan pengendalian terjadi namun belum menjadi kelemahan yang signifikan. Meskipun demikian, harus menjadi perhatian manajemen. Kelemahan signifikan terjadi bila satu atau lebih kekurangan signifikan yang mengakibatkan salah saji material di laporan keuangan dan kemungkinan tidak terdeteksi pengendalian internal. Bagaimana menilai risiko pengendalian dalam lingkungan TI? Terdapat 3 strategi. Yang pertama yaitu menilai risiko pengendalian berdasarkan user control. Yang kedua, merencanakan penilaian risiko pengendalian yang rendah berdasarkan pengendalian aplikasi. Dan yang terakhir, merencanakan penilaian risiko pengendalian yang tinggi sehingga auditor lebih mengandalkan pengujian substantif. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian merupakan pengujian yang dilakukan oleh auditor untuk menilai efektivitas pengoperasian pengendalian internal klien dalam rangka mendukung estimasi awal atas risiko pengendalian. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya yaitu untuk memperoleh bukti tambahan selain dari tahapan pemerolehan pemahaman bahwa pengendalian internal dioperasikan secara efektif di seluruh atau setidaknya di sebagian besar perlu diaudit. Ada 4 prosedur pengujian pengendalian. Yang pertama, meminta keterangan dari personil klien yang terkait. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan laporan. Setelah itu, melakukan pengamatan atas aktivitas-aktivitas, dan yang terakhir, melaksanakan ulang prosedur yang dilakukan klien. Penilaian risiko deteksi dan pengujian substantif. Risiko deteksi didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa salah saji material berkaitan dengan pernyataan yang tidak akan terdeteksi oleh substantif pengujian auditor. Risiko deteksi juga diartikan sebagai risiko bahwa auditor tidak akan dapat mendeteksi salah saji material yang ada di dalam suatu asersi. Dalam tahap-tahap audit atas laporan keuangan, penentuan risiko deteksi terletak pada tahap auditor mendesain pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan. Dalam merancang pengujian substantif, ditentukan sifat, penetapan waktu pelaksanaan, luas pengujian dilakukan, dan penetapan staf audit. Waktu pelaksanaan pengujian substantif. Yang pertama, jika risiko dideteksi tinggi, maka pengujiannya dilaksanakan beberapa bulan sebelum berakhirnya periode akuntansi. Yang kedua, jika risiko dideteksi rendah,
Pengujiannya dilakukan mendekati akhir periode akuntansi.